Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Selamat siang, salam sejahtera kami ucapkan kepada seluruh peserta, baik dari dosen, narasumber, beserta mahasiswa dari program studi kebidanan yang telah bergabung pada kegiatan siang kali ini. Adapun kita bersama-sama akan menyelenggarakan kegiatan kuliah pakar dengan tema perspektif budaya masyarakat dalam pemberian ASI eksklusif. Baik, ibu-ibu beserta para peserta sekalian, alangkah baiknya kita memulai kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk kegiatan kita pada siang kali ini akan diawali dengan pembukaan, dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, serta untuk poin selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber oleh Profesor Mufdilah SPD SSIT MSc, beserta yang terakhir adalah tutup. Baik, ibu-ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu, kita akan menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, ibu-ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh kepada Ibu Tita Rohita S. Nurse MMM Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Depi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain nama ba'd. Yang saya hormati narasumber yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Prof. Dr. Mubdilah, SPDS SIT MSc. Selamat datang, Prof. Salam sehat, walaupun masih dilaksanakan secara daring di sini ya silaturahminya. Kemudian yang saya hormati di sini rekan kerja, Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Kaprodi Kebidanan, beserta seluruh dosen. Kemudian tidak lupa adalah peserta kuliah pakar, yaitu mahasiswi program studi kebidanan. Puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi Robi, berkat atas karunia-Nya, Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas ya
dengan baik, dengan lancar, dan tidak lupa salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan nanti akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Prof. Mubdillah yang sudah berkenan meluangkan waktunya, tentu di sela-sela kesibukan Prof. Melaksanakan aktivitasnya. Alhamdulillah, ini kesempatan luar biasa untuk Fakultas Ilmu Kesehatan, khususnya adalah untuk prodi kebidanan, sehingga Prof bisa hadir di sini walaupun secara daring. Mohon maaf, ini masih dilaksanakan secara daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi tujuan dan makna dari kuliah pakar hari ini. Ya, pada kesempatan ini juga karena masih kita dalam suasana Idul Fitri, ya. Kesempatan ini juga saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh mahasiswa yang hadir di sini, ya. Mohon maaf dari segala hilap dan salah. Adapun tujuan dari kuliah pakar di sini tentu ini adalah kuliah pakar yang sudah rutin dilaksanakan oleh program studi kebidanan, di mana tujuannya adalah untuk memfasilitasi seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswi jurusan kebidanan, untuk menambah ilmu dan wawasan, terutama yang berhubungan dengan kompetensi kebidanan khususnya, ya, tentang ASI dan menyusui. Sesuai dengan temanya adalah perspektif budaya masyarakat dalam pemberian ASI eksklusif. Mudah-mudahan 1,5 jam ke depan teman-teman banyak mendapatkan ilmu, ya, terkait topik dan tema yang sudah ditentukan oleh Prodi dari Prof. Mubdillah ini. Ya, harapannya mungkin nanti ke depan, karena kuliah pakar ini bukan hanya diikuti oleh mahasiswi, tetapi seluruh dosen juga akan mengikuti di sini. Ya, harapannya nanti tentu akan meningkatkan kualitas, ya, baik kualitas mahasiswanya dalam proses belajar mengajar dan juga bekal untuk dosen, ya, dosen dalam nanti tentu mengaplikasikan ilmunya nanti kepada mahasiswa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kuliah pakar ini diikuti oleh seluruh mahasiswa prodi kebidanan dan dosen sebanyak 117 orang. Mudah-mudahan semua bisa hadir dan menyimak dengan tertib, ya, sehingga kesempatan yang luar biasa ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya, dan tentu banyak manfaatnya untuk menambah ilmu pengetahuan. Itu saja. Terima kasih sekali lagi Prof atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan untuk selanjutnya Ibu-Ibu sekalian serta adik-adik dari mahasiswa reguler untuk program studi Diploma 3 S1 dari Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang kali ini. Dan untuk yang sebelumnya, izinkan saya untuk dapat mempersilahkan moderator pada kegiatan perkuliahan kita di siang hari ini akan dipandu langsung oleh Ibu Kaprodi, oleh Ibu Maya. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan untuk dapat memandu kegiatannya. Terima kasih Ibu Devi selaku MC yang telah mengantarkan kegiatan pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang kepada Prof. Mubdillah sebagai narasumber. Wilujeng siang, Prof. Siang. Ya, iya. Assalamualaikum. Dan terima kasih juga kepada Bu Dekan dan Ibu Wakil Dekan 1 yang telah memberikan sambutan pembuka dalam kegiatan kuliah pakar ini. Izinkan saya akan memandu acara pada siang hari ini terkait dengan kuliah pakar yang akan disampaikan oleh Prof. Mubdillah. Namun sebelumnya kami seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Kesehatan sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Prof. Mohon maaf lahir batin. Dan kami juga mengucapkan selamat, beliau adalah perempuan pertama yang mendapatkan gelar profesor dalam bidang kebidanan. Masya Allah, Prof. Luar biasa ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kami semuanya di sini. Dan sebelum materi disajikan, izinkan saya membaca sedikit daftar riwayat hidup beliau, yang Masya Allah ini sangat panjang sekali. Prof, saya bacanya yang
inti-intinya saja Ya, ya. iya, iya. Baik, nama lengkap beliau beserta dengan gelarnya adalah Profesor Dr. Mufdillah, SPD SSI TMSC. Home base beliau sekarang ada di Universitas Aisyah Yogyakarta. Mungkin memegang amanah ya Prof ya sebagai Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan alumni agama Islam di Universitas Aisyah Yogyakarta. Tanggal lahir di 15 Desember 1963 di Lamongan dan statusnya menikah ya Prof. Anaknya sudah berapa? Cucunya sudah berapa Prof? Cucunya 5, anaknya 4. Wah, Masya Allah, ini neneknya masih segar bugar ya, masih jalan-jalan terus. Banyak prestasi yang sudah beliau hasilkan. Di sini penelitiannya sangat luar biasa. Memang kalau melihat dari riwayat di sini expertise-nya lebih ke ASI ya, Prof ya. Ya. Makanya untuk itu pada hari ini sesuai dengan keunggulan kami barangkali Prof di program studi kebidanan bahwa kita itu mempunyai visi menghasilkan bidan profesional yang unggul dalam pelayanan kebidanan komunitas berspektif kagaluhan dan berdaya saing global. Perspektif kagaluhan yang kami acu merujuk kepada pilar yang mungkin sekarang sedang gencar-gencarnya Universitas galakan terkait dengan budaya dan konservasi. Nah, untuk itu perspektif budaya terkait dengan pemberian ASI eksklusif yang kita masih tahu di masyarakat itu masih sangat banyak sekali praktik-praktik budaya yang mungkin bisa menghalangi praktik pemberian ASI eksklusif yang ini juga bisa memberikan insight kepada mahasiswa kami supaya Prof bisa memberikan gambaran lebih gamblang lagi terkait dengan permasalahan budaya ini. Untuk itu tidak lama-lama nanti saya share ke anak-anak supaya bisa menginspirasi untuk daftar riwayat hidupnya Prof CV-nya karena Masya Allah banyak sekali prestasi, banyak sekali penelitian yang sudah dihasilkan. Mudah-mudahan ini juga memotivasi dosen-dosen kami supaya bisa mengejar ya Prof, menjadi profesor kesekian untuk di bidang keilmuan kebidanan. Untuk itu, waktu yang kami berikan untuk paparan Prof yaitu 45 menit, nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, suara saya sudah terdengar, Bu Maya? Sudah, Prof. Baik, Sudah jelas terima ya. kasih. Saya sudah nyoba nge-share juga ya. Udah kelihatan belum di layar? Sudah, Baik. tinggal di slideshow barangkali, Prof. Belum di Ya. slideshow. Oh, baik. Benar. Baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan, Bu Tita Rohita, kayaknya nggak asing ya. Dulu berapa tahun ya Bu Tita ya. Bu Tita saya pernah ke Galuh, jadi membayangkan wah asik banget. Gedungnya, kampusnya itu luar biasa, menginspirasi, banyak bisa ini ya, masih cantik ya, masih naik turun, seninya ada Banyak ya. hijau-hijau ya, Prof. Itu dia, masih ingat saya. Yang Ya. saya hormati Bu Widya Maya, ini yang sering ber-WA-an dengan saya. Bu Widya Kaprodinya luar biasa, semangatnya. Ibu pimpinan yang lain yang mungkin saya tidak sebut satu persatu, dan tentunya para dosen dan mahasiswa yang berbahagia. Pada suasana Syawal ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan mungkin maafnya juga nanti diperpanjang pada akhir ya, kalau ada kesalahan kita bersama. Saya senang waktu dihubungi Bu Maya itu, saya terus terang senang. Saya kalau diminta untuk menyampaikan sesuatu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan keilmiahan pada konteks ASI eksklusif ini, kayaknya ada sesuatu yang membahagiakan saya, begitu ya Bu. Jadi ini kita saling memberikan, karena mau tidak mau kalau saya memberikan itu pasti saya bertambah ilmunya, karena saya harus membaca lagi, saya harus mencari lagi, saya akan mendapatkan sesuatu dari Ibu
Ibu dan dari mahasiswa begitu ya. Jadi diskusi itu bukan sesuatu yang tidak bermakna, tapi sangat bermakna untuk kita semuanya. Baik, saya kira Galuh sudah menjadi universitas yang luar biasa perkembangannya, dan insya Allah ke depan tentunya akan menjadi yang lebih baik lah. Terus ya, berbenah diri baik untuk sumber dayanya, program-programnya, dan yang jelas visinya ini jelas pada konteks komunitas, daya saing nasional, internasional, dan menarik sekali ini berbasis budaya konservasi ini menarik ini bagi saya ya. Karena ini sesuatu yang tidak banyak diambil banyak orang. Tidak banyak diambil di universitas yang lain. Tapi Galuh mencoba mendesain, menggagas atau mengantarkan para mahasiswa dengan kembali kepada budaya ini. Saya kira ini sesuatu. Baik ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya, saya akan mencoba begini ya, mencoba mengangkat dulu di mana sih posisi ya di dalam sebuah tema ini yang sangat menarik ini, yaitu perspektif budaya ya. Kalau nggak salah ini kan perspektif budaya dalam di masyarakat dalam pemberian ASI inklusif. Ini linear banget dengan keilmuannya ya, saya kira ini bagus. Sehingga saya akan mengantarkan dan mengajak kita bersama di mana dimensi posisi-posisi yang bisa kita ambil untuk pengembangan keberlanjutan dari keilmuan yang ada di Galuh ini nanti. Nah, kita coba, saya kembali dulu ke undang-undang kesehatan, mau tidak mau Undang-Undang Kesehatan sudah mulai kita rujuk, Undang-Undang Kesehatan baru tahun 2023 nomor 17 ya, Undang-Undang nomor 17 itu dinyatakan bahwa ada poin di pasal 42. Saya nggak tulis ya, tapi jenengan bisa melihat juga ini sebagai pengantar saya menguatkan bahwa jenengan memang benar-benar fokus di sini, itu bagus gitu. Setiap bayi berhak memperoleh ASI eksklusif seperti ya sebagaimana yang dilakukan ya sampai pada usia 6 bulan. Kecuali ada indikasi medis. Itu pernyataan yang ada di pasal 42. Kemudian ada tambahan, fasilitas pendukung waktu wajib juga menjadi sebuah dukungan. Tempat kerja yang tidak memfasilitasi secara umum itu juga sesuatu yang harus kita garap, begitu ya. Nah, di pasal 43 dinyatakan pemerintah pusat ya dan daerah itu bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan di dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI inklusif. Kembali ke sebuah konteks budaya, ya kan? Nah, terkait ASI inklusif itu diatur nanti dalam sebuah PP. Saya kira PP yang walaupun kita berlaku surut di tahun 2013, PP tentang ASI itu sudah ada. Dan itu belum dicabut saya kira. Jadi kita masih bisa melihat di situ PP-nya ya, sebelum PP yang baru mungkin kalau ada. Nah, untuk itu ya kita melihat yang terbaru dari undang-undang negara kita tentang kesejahteraan ibu anak ya. Undang-undang tentang kesejahteraan ibu anak pada fase persiapan 1000 hari pertama kelahiran. Ini juga menjadi sebuah ikon penting. Kayaknya mau berlahir ini tentang Undang-Undang RI tentang kesejahteraan ibu dan anak. Kemudian juga terbentuknya janin, mulai dari terbentuknya janin sampai usia 2 tahun dalam konteks penyusuan, pengasuhan, pendidikan, atau kalau di filosofinya bidan, kalau belum yang baru itu kan masih ada childbearing sama childering, itu menjadi sesuatu kekuatan yang memang lingkup dari kebidanan itu di situ. Ya, nah kita akan melihat kembali juga bahwa
seseorang atau kesadaran orang untuk mau menyusui itu kok nomor 1 dari hasil disertasi saya ya ibu-ibu dan mbak-mbak semua. Itu saya melihat tentang satu hal, yaitu tentang persepsi atau tentang keyakinan atau tentang kepercayaan diri. Nah, saya lingkup dari keyakinan, kepercayaan diri itu tidak lepas dari seseorang itu ada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Kita percaya ASI adalah amanah ilahi, ASI adalah hak bayi, hak anak, ibu punya kewajiban, ya, kemudian keberlanjutan, kepentingan, dan secara akuntabilitas, keterbukaan, keterpaduan, konteks-konteks pemberdayaan, kemanfaatan yang belum secara utuh difikirkan. Ya, saya berpikir begini terhadap kebermanfaatan ya dan perlindungan. Ya walaupun secara tidak langsung gender juga akan menjadi sebuah bagian juga ya nanti pada konteks budaya itu dan juga nilai-nilai keadilan. Jadi kembali lagi saya akan memikirkan atau mengajak ibu-ibu, mbak-mbak berpikir bahwa sebuah kemanfaatan dalam diri seseorang merasakan bahwa sekarang saya coba melihat beberapa penelitian mahasiswa saya juga ya, mungkin penelitian dari mahasiswa di Galuh juga saya kira sudah mulai ada juga bahwa sebenarnya ketidakberhasilan target capaian ASI inklusif yang ada saat ini itu sebetulnya apa sih? Apakah benar? Ya, kita coba mensurvei aja. Pemberian ASI-nya itu memang apakah benar-benar ibu tidak tahu risiko kalau tidak memberikan ASI. Ya. Penggalian data tentang risiko-risiko ya, karena terkait dengan sebuah paparan budaya, terkait dengan sebuah proses bahwa menyusui itu hanya sebuah alamiah, misalkan ya, kemudian teknik menyusui itu memang belum difahami secara benar, ya. Kemudian belum lagi kita akan melihat ya kesulitan-kesulitan seorang ibu, perjuangan ibu itu tidak hanya saat melahirkan, tapi pada pasca menyusui atau pada pasca melahirkan atau saat menyusui 2 minggu pertama itu adalah nilai juang menurut saya, nilai jihadnya seorang ibu untuk mau berjuang memberikan ASI ya atau tidak. Itu coba kalau yang sudah menjadi ibu-ibu itu ada di situ. Saya merasakan itu tidak semudah, tidak semua orang mudah dalam mengalami, menelusuri kehidupan saat 2 minggu pertama. Di dalam keberhasilan adaptasi ibu, ya maaf ya, puting dengan gerahamnya si anak, itu kan 2 minggu itu perjuangan betul. Nah, kalau ini semua nanti akan terpapas dengan sebuah budaya dalam gaya hidup, kebiasaan yang maunya nyaman. Kalau saya nggak menyusui, anak saya kan cukup dengan dot, misalkan ya, dengan botol aja, itu saya nyaman, bisa istirahat. Nggak terbangun-bangun malam hari. Nggak kucur-kucur nih ASI. Ya, kembali lagi, itu sebuah pola kebiasaan, ketidaknyamanan yang muncul dirasakan dan itu menjadi gaya hidup. Ya. Kemudian belum lagi budaya yang mempengaruhi gaya hidup dengan saya kalau ada menyusui nanti buah dada saya menjadi maaf ya, jadi nggak bagus lagi bentuknya dan sebagainya. Ya. Nah, pendidikan pengetahuan ada kaitannya dengan budaya. Ya, pendidikan untuk pentingnya menyusui, belum lagi paparan terhadap nilai-nilai sosial ekonomi. Banyak kegagalan juga bukan hanya pada sosial ekonomi tinggi, tapi pada sosial ekonomi yang rendah, pemberian ASI bisa gagal juga. Karena tuntutan dia harus bekerja, dia harus memenuhi untuk mencari nafkah, tetapi dia tidak mendapatkan dukungan lingkungan dalam budaya
bekerja yang optimal di dalam memberikan ASI. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah persoalan juga. Nah, belum lagi peran ayah yang ikut memutuskan memberikan ASI. Coba disurvei ya, dan ini menjadi sebuah ikonnya. Ikon juga di Galuh karena terkait budaya. Ayah itu punya budaya apa terhadap kesimpulan ibu mau menyusui? Iya atau enggak? Belum tentu loh, 50%, 50%. Karena apa? Kadangkala ayah juga punya pemahaman yang mungkin belum benar terhadap seharusnya bagaimana konsep seorang ibu harus menyusui. Nah, kadangkala terpengaruh dengan mertua. Ya. Nah, kemudian ada lagi juga, sekarang yang menjadi tren yang perlu kita pertimbangkan adalah di dalam objek seksualitas, sehingga perasaan apakah benar seksualitas payudara seorang ibu yang menyusui di depan umum ini menjadi sebuah rasa malu atau benar-benar ada nilai sensasi untuk terjadinya nilai rangsangan seksualitas tertentu, sehingga di beberapa negara maju ya ada beberapa yang mengatur kebijakan-kebijakan tidak boleh menyusui di umum. Ya, nah Indonesia sudah mulai membuat sebuah kebijakan dengan adanya ruang menyusui atau kalau dulu dikatakan pojok ASI gitu. Saya kok nggak suka kata-kata pojok ya, ruang gitu ya, ruang menyusui begitu ya. Tetapi saya awal waktu meneliti disertasi saya keliling beberapa ruang menyusui di fasilitas umum. Pasar itu enggak layak. Di stasiun dipakai untuk merokok. Ongkong-ongkong tidak berfungsi secara utuh ruang itu. Saya berani untuk menggebrak itu karena saya melihat secara survei ya, betul-betul. Sekarang di bandara seberapa orang bisa memanfaatkan. Saya belum pernah melihat ibu yang membawa bayinya menyusui di ruang itu. Belum pernah. Saya kepengen pas kalau jalan-jalan pakai pesawat itu barengan, belum pernah. Jadi apakah ketepatan perlu ini menjadi sebuah digali ya? Apakah ini karena faktor pengaruh dari budaya, ya? Kemudian juga tempat-tempat penitipan anak yang sudah memenuhi atau belum di tempat-tempat pekerja dan termasuk realisasi-realisasi dari fasilitas yang ada di institusi-institusi. Nah, ini semua kembali kepada nilai budaya. Kebiasaan membudayakan, membuat sebuah nilai dalam konteks gaya hidup yang bisa sebenarnya itu menjadi sebuah perspektif yang bisa dilihat dari segala macam. Ya, kalau ini mahasiswa sudah mulai meneliti dengan satu tema topik besar payungnya itu tentang ASI inklusif, bisa dipecah banyak tema-tema yang bisa mendukung sebenarnya terhadap persoalan-persoalan yang belum selesai di dalam persoalan ASI inklusif. Bukan hanya pada capaian target, bukan hanya pada prosentase ASI inklusif benar. Sampai sekarang, coba ada enggak data siapa yang bertanggung jawab terhadap data tentang berapa orang yang sudah berhasil memberikan ASI inklusif. Nah, ini kembali lagi ya. Ada sebuah hal-hal yang memang akan menjadi hal yang perlu kita pikirkan bersama. Ya, begitu. Nah, saya melihat ya, ASI ini jelas lah. Keyakinan orang ASI adalah yang terbaik. Saya mengikuti 3 era zaman. Di tahun 70-an, terus masuk di tahun 2000, kemudian masuk di tahun 2000 ke atas. Di tahun 1990-2000. Eranya di tahun 70-an, 70-80, itu orang menyusui itu malu. Orang menyusui itu malu, sehingga bergengsi, senang orang itu dengan seolah-olah kalau membawa babynya dengan membawa sebuah dot
yang ditaruh dengan tas tenteng, kemudian dia jalan dengan model-model tasnya yang bisa membawa dot itu di dalam kantong-kantong dan seterusnya. Dia bangga, banyak. Di tahun 70-80 itu orang bangga memberikan memberikan minuman dot untuk bayinya. Nah, sekarang di tahun 2020 ke atas, itu sudah orang mulai bergengsi sebenarnya. Kalau saya tidak menyusui, itu malu sebenarnya. Itu sudah mulai ada pergeseran. Nah, di tahun 90-an, karena perubahan ya, ASI eksklusif itu kan dulu 4 bulan, sekarang sudah menjadi 6 bulan. Itu juga ada sebuah cerita bahwa karena adanya survei-survei bahwa 6 kali terjadi angka kematian karena banyak anak-anak itu tidak mendapatkan atau bayi itu tidak mendapatkan ASI. Sehingga dengan survei, dengan kebijakan, dengan model yang dikembangkan, sehingga menjadilah ASI eksklusif itu 6 bulan. Nah, itu kan ada sejarahnya. Dulu kan enggak ini ya, enggak terlalu ketat begitu. Nah, kemudian kita akan melihat pemberian ASI itu dimulai kurang dari 1 jam IMD. Sekarang kita bicara sejauh mana lingkup bidan bertanggung jawab terhadap kesuksesan IMD. Saya melihat, ya saya nggak menunggu cucu yang pertama lahir, cucu yang kedua, ketiga itu saya ini. Siapa yang melakukan IMD? Suaminya. Bu bidan, maaf loh, ini korek untuk kita bersama. Bu bidannya biasanya kan udah kesel capek ya dalam menolong, membersihkan, mengerjakan yang lain. Tapi pada saat IMD itu berhasil atau tidak, ada nggak catatan evaluasi untuk itu? Dan siapa yang ini? Suaminya. Saya melihat beberapa, saya tanya beberapa teman yang habis melahirkan ya karyawan-karyawan itu, suaminya yang mendampingi, yang membopong itu. Kenapa ini? Nah, seharusnya kita betul-betul kalau 1 jam IMD itu sukses, insya Allah itu menjadi pintu pertama keberhasilan di dalam ASI eksklusif 6 bulan. Nah, ini apakah karena belum membudaya pola perilaku yang perlu kita kembangkan di masyarakat maupun di kegiatan di rumah sakit. Menyusui di ruang publik tempat kerja, ini sekali lagi umum enggak? Saya melihat kereta gerbong itu hanya satu khusus untuk kereta perempuan gitu ya. Saya dulu sering dari Jogja ke Solo itu naik kereta dan itu hanya khusus perempuan. Kalau ada laki diusir. Itu maksudnya sebetulnya adalah kereta kereta perempuan apa ya? Wanita, khusus gerbong wanita gitu. Nah, sekarang di tempat-tempat mana yang kita bisa mendesain keberanian kita itu untuk melihat kebijakan-kebijakan saat ini terhadap tempat kerja, terhadap keberadaan ruang menyusui, lingkungan kerja, budaya kerja. Ya, saya yang paling rewel, walaupun saya sudah enggak mengikuti proses menyusui dan enggak mungkin punya anak lagi ya insya Allah. Itu tapi saya paling rewel di institusi kalau teman-teman enggak mendapat fasilitas dalam pemberian layanan bagaimana dia memompa ya produksi ASI itu dan di mana dia harus menyimpan kalau dia enggak sempat untuk menggojekkan si ASI itu. Apalagi anaknya di bawah, nggak mungkin, nggak jadi kerja kan. Nah, budaya yang seperti itu, seperti apa desain yang benar yang harus kita siapkan. Ya, nah kemudian baby friendly initiation. Ya. Saya kira ada nilai-nilai kesayangan ya, roaming in, rumah sakit sayang ibu itu gencar sekali sampai sekarang saya kira masih dilombakan ini. Nah, kemudian diikuti dengan 10 langkah menyusui. Di tahun 2012, 10 langkah menyusui itu gencar sekali harus dipasang di posisi umum dalam sebuah labeling. Ya, dalam sebuah form yang bisa dibaca orang banyak. Kemudian kita lihat nanti ya kembali di PP, ya, kalau belum ditinjau kembali, PP ini masih berlaku. 33 tahun 2012, ya
atau berlakunya tahun 2013 ya, sebetulnya dibuatnya 2012, pasal 9 ya dan 13 itu agak berat itu ancamannya. Kelompok pendukung ASI, maaf, di masyarakat dengan punya komunitas daya saing nasional internasional dalam bangunan komunitasnya. Apakah nilai-nilai pemberdayaan, dukungan terhadap konsep-konsep kesejahteraan ibu dan anak itu sudah terbangun. Itu saya kira juga akan menampakkan pada sebuah nilai-nilai perilaku sosial dalam bentuk-bentuk kelompok pendukung ASI dan seterusnya. Konselor ASI di masyarakat, ya kita lihat berapa konselor ASI per kecamatan belum tentu ada satu. Padahal itu menjadi sebuah nilai. Dan budaya masyarakat kita masih sangat lemah terhadap kesadaran, terhadap nilai-nilai yang dibangun, yang ada. Nah, sekarang kita melihat kenapa kembali lagi ke IMD tadi. Saya mengangkat IMD karena ini memang direkomendasikan WHO. Tentunya ini hasil penelitian. Tahun 1992 itu sudah dinyatakan. Kemudian dikembangkan selanjutnya tahun 2004, tanggal 7 April, tentang pemberian ASI eksklusif 6 bulan itu sudah dicanangkan ya dalam SK Menkes. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Saya kira saya nggak akan memberikan posisi porsi di IMD, tetapi saya ingin nilai budaya IMD ini menjadi sebuah nilai yang sangat mendasar. Maksud saya begitu, yang perlu dilakukan. Nah, kemudian hasil survei yang saya sampaikan tadi, permasalahan utama menyusui itu tidak melakukan IMD itu tinggi sekali. Ya, apa yang terjadi? Breast insufficient milk, kelelahan ibu, posisi menyusui tidak nyaman, keterampilan ibu pada pengalaman anak pertama, keterlambatan produksi ASI, kondisi SC, ibu tidak nyaman dipijat oleh terapis kalau ada bentuk-bentuk merangsang pijat oksitoksin itu kan sering orang nggak semua orang nyaman. Nah, itu juga akan menjadi pemicu-pemicu bagaimana keberhasilan dalam pemberian ASI. Nah, berarti di sini nilai-nilai yang harus kita yakini ya dari hal budaya saja ya. Nah, tentunya ini sudah mulai bagaimana kita berpikir IMD itu penting. Gitu kan. Nah, kemudian tadi sudah saya sebutkan risiko kematian tadi, kebijakan pendekatan komunikasi penting. Budaya itu dengan saya tadi ikut menyaksikan ya seni budayanya Galuh ya. Saya kira bagus masuk dalam proses-proses apa yang bisa masuk ya dalam pendekatan itu komunikasi kan. Dalam bentuk seni. Komunikasi dalam bentuk apa ya? Sekarang dalam bentuk media sosial misalkan. Ya, itu sudah harus mulai difikirkan bagaimana nilai-nilai budaya itu dilakukan. Kemudian kita coba melihat minat menyusui. Minat menyusui itu sebenarnya bagi remaja saja sudah mulai bisa digiring. Ya, seberapa dia menyiapkan jati dirinya untuk menjadi seorang ibu. Belum lagi nilai-nilai promosi susu formula ini diem-diem juga masih menjadi sebuah kepentingan. Nah, kita bagian dari tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit maupun di masyarakat. Peran kita, keluarga, kita harus punya sikap pengetahuan yang betul-betul komitmen. Nah, pengetahuan malu ya terhadap menyusui di tempat umum itu saya kira kok masih terjadi. Lebih baik saya nggak menyusui, saya malu membuka aurat. Nah, ini juga menjadi sebuah pemikiran baru kita, desain dari kostum, desain dalam sebuah perilaku yang
bagus yang bisa menjawab terhadap persoalan persepsi masyarakat terhadap budaya malu menyusui di umum, itu kan akan menjadi sebuah pemikiran kita. Saya jadi juga, oh ini jadi saya juga akan hidup ini nanti dalam pengembangan penelitian, karena kita mau tidak mau kita harus mengembangkan nilai-nilai keilmuan kita. Ya. Kemudian bagaimana seksualitas itu bukan, maaf ya, apa ada ya? Saya belum pernah melakukan survei sih. Coba jenengan mencoba bapak-bapak atau pria itu kalau ngelihat ibu menyusui itu maaf loh, terangsang nggak sih menyebabkan sensasi seksualitasnya libidonya timbul nggak? Artinya itu kalau memang iya ya kita atur betul. Tapi selama ini ibu-ibu sudah pandai kok menggunakan celemek gitu ya, ditutupin gitu ya, tidak terus ini. Tapi maaf loh, kalau ada ibu-ibu yang nggak paham, terus dia ngeler, yang ngeler itu apa? Membuka secara vulgar begitu, tanpa ada sebuah nilai-nilai etik, pertimbangan-pertimbangan tertentu di tempat umum. Ya, budaya kita seperti apa? Itu kan juga ya kita berpikir aja deh orang-orang barat yang kayak begitu ya. Saya mencoba ya Bali, kemudian di NTB itu sudah Masya Allah. Sudah nggak ada ya rasa malu ya dengan menutup aurat yang seharusnya bukan menjadi budaya kita di Indonesia, tetapi sudah terlanjur masuk turisme itu yang dia tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini sesuatu ya yang lain, tetapi ada hubungannya dengan nilai seksualitas. Apakah betul ya seorang ibu yang benar-benar walaupun ditutup dengan celemek dia tetap nggak mau. Saya namanya menyusui itu di kamar. Saya kalau menyusui itu mau di rumah dan seterusnya. Padahal dia dalam proses perjalanan, dia dalam proses bekerja. Belum lagi kalau kita nanti akan dihadapkan dalam pekerjaan dalam sebuah pabrik, karena ada 35% pekerja di pabrik itu adalah perempuan. Dan sebagian perempuan itu, ya katakan, ya 50% aja yang menyusui atau yang hamil, usia produksi. Ya saya kira ada. Dan berapa itu yang ada? Dan bagaimana fasilitas yang ada? Jadi kembali, hulu, ya, hilir atau hulu ya yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam memberi ASI itu sebetulnya banyak hal. Ya, saya kira manfaat IMD ini menjadi sebuah ikon ya, pencegahan kehamilan juga boleh karena keberhasilan dari ASI, hormonnya bermakna, membantu mempererat ikatan kasih sayang ibu, mengurangi risiko penyakit menular untuk ketahanan hidup bayi, dan yang jelas kalau ibu itu lagi di heading gitu ya, kalau dia terhibur dengan bayinya itu nggak terasa, itu ada juga sih, tapi itu bukan, ya tetaplah jaringan kalau dijahit itu tetap akan sakit, tetapi itu juga akan bisa menjadi sebuah bagian. Nah, persoalan yang lain, kita harus melihat bahwa apakah ibu memahami studium laktasi itu, mulai dari budaya kolostrum. Saya pertama meneliti dan dapat hibah itu tentang persepsi masyarakat tentang kolostrum. Saya ingat banget, jadi sejarah saya. Jadi masih banyak ternyata kolostrum itu yang dibuang. Masih banyak masyarakat menganggap itu adalah darah atau kotor. Karena ini warnanya aja nggak putih, kan agak kekuning-kuningan. Ya. Dan banyak yang masih belum mempersepsikan kolostrum itu adalah justru nilai gizi yang lebih tinggi dibanding dengan ASI dalam 3 hari. Dan tidak disusukan. Ya, tidak diberikan. Ya. Belum lagi dari air susu transisi ya, peralihan dan air susu matur. Jadi persoalan ini nanti kita akan dihadapkan juga dengan pada kelahiran bayi yang kecil ya. Saya kira itu juga akan menjadi hal yang mendasar.
Nah, cairan yang pertama kali disekresi kelenjar mami, kelenjar ya, saya kira 3-4 hari itu ASI masih belum lancar ya. Nah, persoalan ASI belum lancar itu budayanya di Ciamis, Jawa Barat itu tetap akan diberikan air putih, madu, atau pisang, atau tetap hanya diberikan ini aja, kolostrum aja. Atau terus hanya diasikan saja. Ini kan kita juga, maaf ya, kesabaran kita melihat anak menangis, melihat nenek yang aduh ini kok ini toh ya, yang agak sibuk kan kadang-kadang nenek itu terhadap saya dulu juga kamu dulu juga saya kasih ini enggak hanya ASI saja, banyak tantangan itu masih tinggi. Nah, bagaimana kita menyiapkan budaya itu ya di dalam pendidikan nenek. Penelitian saya yang kedua adalah tentang persepsi nenek terhadap ASI, pemberian ASI itu juga saya angkat. Artinya apa? Saya melihat pemahaman yang menggagalkan banyak. Tidak berhasil ASI inklusif itu nenek ternyata. Waktu ditanya ketidakberhasilan itu karena nenek mempengaruhi di rumah sakit pun nenek itu ingin melihat cucunya itu kenyang, ya itu sudah ribut dengan minta diberikan dot untuk si itu bayinya. Itu betul-betul saya survei ada beberapa, tapi saya nggak tahu kalau di wilayah yang lainnya. Saya mensurvei itu dan memang terjadi itu. Nah, kemudian kalau hari pertama, kedua kok sudah langsung diberikan atau terjadi asimatur, saya kira juga nggak mungkin ya. ASI disekresi itu ya memang ya sabar ya, jadi ada waktunya. Nah, nanti komposisi ini saya kira sudah sering ibu-ibu ini yang peserta mahasiswa kan sudah dari kelas jalur lanjut ya, atau semuanya dari SMU yang profesi. Yang profesi lanjut dari Oh, jalur. lanjutan ya. Ya. Baik. Jadi saya kira nggak asing kan bahwa bagaimana komposisi kebutuhan ASI ibu melahirkan pada cukup bulan dan yang kurang bulan dalam ukuran 100 mili itu saya kira sudah bisa dilihat ya di perbedaan hari ke-3, hari ke-8 dan lebih dari hari ke-10. Saya kira ini hari pertama terus ini ya nggak mungkin ya. Makanya saya punya penelitian ya. Maaf saya nggak sombong, cerita aja curhat ini atau curhat itu biar dengan terinspirasi juga. Kesulitan menyusui pada kunjungan ya controlling. Saya melakukan adalah saat ibu kontrol itu masih belum mendapatkan ASI yang bagus, itu saya berpikir pada saat itu berarti perlu ada sebuah intervensi. Ya, intervensi saya mendesain dengan pijatan tapi tidak menggunakan orang karena itu tadi hasil survei saya menggunakan orang itu banyak orang yang enggak bisa malam hari masa mau menghadirkan suami juga kasihan kalau suruh mijet kan ya istirahat misalnya. Jadi saya punya desain tentang kursi oksitoksin ibu menyusui. Itu pemikiran-pemikiran dari sebuah alam yang ada gitu ya, lingkungan yang ada, kemudian saya baca, kemudian saya oh ya ini perlu ya, saya kira ada sebuah pemikiran ke sana ya. Desain-desain yang menjadi kebutuhan dalam kesejahteraan kenyamanan seorang ibu untuk mencukupi ASI. Saya ketemu sama teman saya mencoba ada sebuah suplemen ASI untuk meningkatkan ASI itu dengan suplemen begitu, kemudian diminum. Kalau saya dari luar ya nggak ada yang harus diminum. Saya ketemu cerita berdiskusi. Berapa Pak sampel yang sudah dilakukan? 5 dia. Dari 5 itu 3 yang mengadopsi anak itu dia berhasil untuk ASI-nya dengan si bayi yang diadopsi itu bisa keluar.
ibunya itu mengeluarkan ASI gitu ya, dengan dia menyedot dengan telaten gitu. Itu artinya apa? Ada sebuah pemikiran ya, berarti bisa ya. Iya Bu, Ibu yang mungkin dari luar, saya yang dari dalam gitu ya. Artinya ada suplemen dan ada yang intervensi dari pijatan begitu. Nah, itu 5, itu 3 yang berhasil untuk bisa diberi ASINya bisa keluar. Jadi ada sebuah rasa kasih sayang sejak awal. Itu dicoba pada anak-anak yang adopsi. Ya, ya ini tidak terus cerita kepada yang macam-macam ya, tetapi ya adopsi yang memang benar-benar dalam konteks ya kalau dulu zamannya Halimatus Sa'diyah, Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah karena belum teknologinya belum ya. Tapi berpikir dari situ dari Nabi pada saat itu disusukan oleh orang kan berarti peran ASI itu bisa. Belum lagi kita nanti akan bicara tentang donor ASI. Bagaimana budaya-budaya itu yang mengangkat budaya itu juga terhadap nilai-nilai religiusitas kita ya, yang mana kita juga tetap harus menekankan pada keyakinan-keyakinan yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 233 dan seterusnya. Ya, itu terkait dengan sebuah budaya, tetapi ada nilai-nilai yang bermakna ke sana. Baik. Nah, penilaian ASI eksklusif dinilai sudah memadai. Ini saya kira selambatnya hari ke-14. Makanya saya mengambil di penelitian kursi saya itu, saya mencoba kunjungan pada saat dia kontrol pupuk, kontrol ini gitu ya, ada enggak yang mengalami kesulitan itu dan jemput bola begitu ya. Kemudian sesudah menyusui bayi tampak puas, tidur nyenyak, melepas sendiri dari payudaranya, itu kan berarti sudah ada kepuasan. Ada kenaikan berat badan, ya saya kenaikan berat badan 20 gram per hari selama trimester kedua. Bayi mengeluarkan air seni banyak dan jernih, tidak berbau, tajam. Ya saya kira ini aturan-aturan yang menjadi indikator-indikator. Nah, indikator-indikator ini pada saat itu saya pakai sebagai sebuah nilai kecukupan ASI. Ya, dilihat dari ini. Saya belum mengukur secara kuantitatif. Apakah betul hormon oksitoksin itu dengan pijatan itu bisa mempengaruhi berapa kenaikannya? Ini sedang saya lanjutkan penelitian saya secara kuantitatif. Ya, jadi penasaran saya dengan menggunakan kursi itu berapa kenaikannya. Kemudian langkah-langkah untuk berhasil pemberian ASI ini saya kira apa sih yang harus dilakukan? Ada enggak budaya menyusui segera setelah melahirkan? Anak baru lahir ini malah didiamkan. Ada enggak sih persoalan budaya roaming in? Ada enggak sih kalau zaman dulu simbah-simbah yang zaman dulu itu justru bayi itu disandingkan dengan ibunya. Setelah lahir di rumah sakit kok bayinya dipisah. Ya, itu baru-baru kan di tahun 2000-an proses roaming in itu diyakini. Ini menjadi sebuah sejarah bahwa zaman dulu itu belum tentu enggak kepake loh keilmuannya. Ternyata zaman dulu dipakai di tahun 2000-an adanya roaming in itu. Kebijakan rumah sakit. Dulunya enggak boleh. Sudah ibu perlu istirahat. Saya mengalami itu anak pertama saya. Udah daripada nanti ibu enggak bisa istirahat, sudah bayinya saya bawa ke kamar bayi ya. Jadi bayinya banyak gitu. Dan semua dengan ngekjel itu nangis dijejeli dengan botol. Jadi jaga malam saya masih mengalami. Memang budayanya waktu itu seperti itu. Di tahun 80-an saya jaga malam itu nomor 1 melihat jatah minumnya bayi berapa. Oh ini 10 cc, oh ini 15 cc, terus Pak bikin susu botol semua. Saya merasa berdosa. Saya ikut mengkontribusi karena memang waktu itu budayanya seperti itu. Belum ada sebuah keharusan roaming in yang
tidak boleh diberikan. Masih dot-dot itu banyak sekali dan susunya bersaing. SGM, Morinaga, 26, pokoknya kayak begitu. Dan maaf ya, para produksi susu formula itu menjadi daya saing dengan iming-iming yang luar biasa juga terhadap pelaku-pelaku pendamping di rumah sakit yang dekat dengan si bayi itu. Kembali lagi, bagaimana kita meyakini budaya itu budaya yang positif. Nah, ibu bersama bayi, kira-kira kita lebih senang bayinya di situ atau kalau kita habis melahirkan loh? Sadar enggak? Kita benar enggak? Menyadari senang enggak kalau bayi itu di satu tempat tidur atau dipisah? Nah, kalau ada jeritan bayi menangis, itu kira-kira saya merasakan air susu itu bisa keluar sendiri. Kayak ada sebuah rangsangan, dengan itu saya harus memberikan dan seterusnya. Nah, saya kira ini kalau seorang, ya maaf ya, mulai dari remaja, seorang calon ibu, seorang ibu tidak memahami nilai-nilai kewajiban dan seharusnya dia punya tanggung jawab untuk memberikan ASI itu. Ya, akhirnya pendidikan atau pengetahuan itu lepas saja. Itu saya kira juga akan menjadi sebuah hambatan. Nah, memberikan bayi ASI tanpa makanan minuman tambahan. Ini ya proses 4 bulan menjadi 6 bulan itu juga perjuangan. Tidak mudah. Dari 4 saya nggak menangi yang 6 bulan. Anak saya semua maksimal di 4 bulan. Karena waktu itu kebijakannya belum. Ya, gimana ya? Ya, begitu. Artinya kita punya tanggung jawab dalam hal memberikan sebuah nilai-nilai kebijakan itu, usulan tanggung jawab kita, masukan itu juga harus ada. Ya, dot botol itu wah akhirnya di tahun 2000-an itu dot botol itu dulu mahal, sebelumnya itu harganya itu si kempong itu mahal sekali. Tahun 2000-an obral murah karena kebijakannya ada. Cara menyusui dan memelihara menyusui yang benar, ini juga tidak semua. Kapan seharusnya pendidikan ini diberikan kepada teman-teman remaja ini? Mendorong untuk melakukan menyusui ASI eksklusif itu sejak kapan? Terlambat enggak? Kalau itu hanya diberikan di saat masa melahirkan, masa nifas. Saya berpikir ini terlambat. Jadi menanamkan persepsi, menanamkan keyakinan, kebenaran itu tidak bisa ujuk-ujuk. Sama kan dengan maaf yang beragama Islam, ya nggak bisa mengajarkan agama itu ujuk-ujuk. Sejak kecil, sejak awal, sejak dini. Sama. Jadi kita berpikir bagaimana membudayakan perilaku-perilaku masyarakat yang mungkin nanti akan bersentuhan langsung dengan mereka ini, yang bisa secara langsung gitu, yang bisa berdampak. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana sebaiknya membangun budaya ini dalam konteks memberikan kesejahteraan bayi dan ibu ini, tentunya ya harus menjadi sebuah nilai-nilai yang menjadi pertimbangan. Kemudian selanjutnya ada beberapa alasan ibu tidak memberikan ASI. Itu atau alasan pertama kan bayi tidak langsung disusukan. ASI tidak diperah. Jika payudara telah penuh maka akan terbentuk prolaktin inhibiting factor, yaitu zat yang menghentikan pembentukan ASI. Seperti pada konteks-konteks anak yang bayinya meninggal, pada ibu yang bayinya meninggal, dan seterusnya. Pada saat melahirkan yang dengan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, itu kan juga kadang-kadang atau terjadi maaf HIV. HIV itu kan 50% ada yang berpendapat boleh, ibu yang dengan HIV, ada yang tidak karena memberikan penularan yang langsung. Tetapi kalau daripada tidak, bayinya juga akan sudah terkontaminasi atau tertular,
ya wis daripada enggak ya tetap diberikan. Itu kan masih dua versi ya. Nah, faktor pemberian ASI ya, beberapa faktor kegagalan pemberian ASI, pengambilan keputusan dalam pengasuhan tadi sudah saya sampaikan. Jadi banyak nggak mungkin ya anak-anak yang diadop. Ya tadi saya hanya bicara kemungkinan ada solusi itu tadi ya. Kalau ibu yang mengadop mau menyusui. Tapi kalau enggak, kebanyakan anak yang diadop itu si bayinya tidak mendapatkan ASI langsung. Itu saya sudah survei. 10 itu yang bisa diberikan langsung, ibunya masih memberikan itu sedikit. Karena kekhawatiran yang mengadop ini ikatan batin, ikatannya masih dengan ibu. Nah, ini perlu pemikiran baru. Saya selalu mengajak merenung kita semua. Bagaimana kita bisa mendesain ibu-ibu yang memang mengadop tetapi ASI-nya tetap diberikan, itu gimana ya caranya? Ya, apakah desain modulnya seperti apa? Ini kayaknya belum ada modulnya. ASI tetap diberikan, itu gimana caranya? Ibunya datang tetap menetekkan atau lewat Gojek atau gimana? Yang benar gimana? Nah, ini kita bicara sebuah kebenaran begitu ya. Atau yang efisien, efektif dan memang bisa dijalankan. Modulnya gimana? Ini pikiran saya juga. Saya masih banyak PR juga walaupun sudah mencapai gelar ke GB ya, tapi saya itu rasanya hidup itu masih banyak yang saya sempurnakan untuk kesuksesan dalam kesejahteraan yang masih terus-menerus, dan itu membangun jati diri kita tidak tertidur begitu ya, tapi kita terus masih hidup untuk membangun itu. Nah, itu contoh hal-hal yang sederhana. Sekarang tentang donor ASI ini juga akan ramai ini nanti. Bukan hanya orang yang mendonorkan, banyak orang yang ingin mendonorkan, tetapi bagaimana donor ini bisa menjadi sebuah budaya yang memang sentuhan terhadap nilai-nilai. Di rancangan undang-undang baru tentang kesejahteraan ibu dan anak itu masuk tentang donor ASI. Karena kalau nggak diatur ini nanti pasti akan terjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ya, baik untuk keturunan dan seterusnya. Nah, pola makan, media pengetahuan, sikap, perilaku, lingkungan. Saya kira saat ini masyarakat itu masih perlu baik melalui medsos, ya peningkatan pengetahuan, ya sikap, perilaku dan dukungan lingkungan itu saya kira masih perlu harus dibangun. Ya, budaya menyusui di muka umum tempat kerja. Ini juga desainnya seperti apa? Jangan sampai budaya Indonesia yang terkenal santun, beretik, tetapi dengan nilai-nilai yang itu menjadi sebuah kebebasan sehingga kita nggak mengerti etik itu juga. Ya, saya kira itu tadi seksualitas, rangsang seksualitas itu benar tidak ada dan seterusnya. Itu kan masih perlu ada sebuah kajian lagi. Nah, kemudian tantangan memperbaiki pemberian ASI, ini saya kira nanti ketidakpastian terhadap pemberian makanan bayi secara optimal, promosi, ya percaya bahwa bayi membutuhkan air selain ASI, kurang pemahaman tentang peran menyusui dalam memajukan, memenuhi hak asasi manusia, kesehatan. Kalau kita bicara hak asasi, kita nyun sewu, mangke nanti semuanya coba melihat kembali di undang-undang terbaru. Itu jelas lugas berulang diyakinkan ya tadi di pasal 42, kemudian juga di pasal 43 itu khusus membahas tentang ASI eksklusif itu. Ya, berarti ada sesuatu dan kita yakini bagi yang beragama Islam, kita yakini ini adalah sesuatu ajaran perintah yang perlu kita ikuti. Karena memang jelas ada di Al-Baqarah 233. Kenapa itu? Nah, itu kan kita tinggal membudayakan sebagai nilai-nilai keyakinan kita juga. Kemudian memajukan memenuhi hak asasi ini saya kira juga harus penting, dan bagaimana hak asasi manusia terhadap hak saya kan saya nggak mau menyusui, hak saya kan saya menolak menyusui, hak saya kan bayi saya berikan orang. Kalau ini nanti sudah pada peperan
paparan-paparan terhadap hak asasi yang itu nilai-nilai budaya itu tidak menjadi bagian yang mendasar, saya kira juga berbahaya itu. Nah, faktor pemberian ASI eksklusif, kendala di Indonesia saya kira dari nilai kejiwaan bayi itu sendiri, lingkungan, dan kelainan payudara. Ya, jadi perubahan sosial budaya. Saya ambil dari faktor lingkungan. Yang jelas ya, kejiwaan itu kepercayaan. Seorang ibu yakin. Ya, ini emosi, sikap, pengalaman menyusui itu sangat mendasar. Ya, kemudian kelainan payudara jelas juga ya, yang lecet, yang ini tadi ya, perjuangan jihad 2 minggu. Ya, saya selalu menyatakan jihad 2 minggu, ibu kalau sudah 2 minggu berhasil memberikan ASI itu luar biasa. Berarti jihadnya berhasil karena itu di situ adaptif yang nangis-nangis ibu karena apalagi anak pertama. Ya kan? Nah, kemudian perubahan sosial budaya, ibu bekerja, meniru teman tetangga, memberikan susu formula, dan seterusnya. Lingkungan sosial budaya, ibu bekerja, ke budaya di lingkungannya. Harus kasih aja, saya punya pengalaman. Tetangga saya nangis-nangis, bayinya diare, karena apa? Dia tinggal kerja karena nggak ada cuti, dan dia harus masuk kerja, kalau nggak ancamannya dikeluarkan, atau gajinya dipotong, tidak diberikan. Apa yang terjadi? Anaknya diare karena hanya diberikan susu yang encer dengan tajin. Apa? Akhirnya biaya yang dia dapatkan untuk membiayai anaknya atau gajinya nggak cukup. Akhirnya dia memilih tidak bekerja karena ingin mengopeni anaknya. Itu sesuatu pemikiran yang membuat sebuah nilai perilaku dari seorang ibu. Ya, karena dia hanya memikirkan ingin bekerja dapat uang untuk membeli susu. Tidak bisa dalam sebuah lingkup pekerjaan tertentu itu semua pabrik itu memberikan fasilitas lingkungan yang mendukung, belum tentu. Ini juga sedang saya mencoba bagaimana desain ya ruang kerja tetapi ASI tertampung. Saya sedang ini doain ya, saya mengajukan ini, nggak tahu ini hibahnya nanti dapat atau enggak. Karena saya memikirkan ini sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keprihatinan ibu-ibu yang bekerja di pabrik yang fasilitasnya tidak mendukung, sudah kita gebrak dengan kebijakan-kebijakan juga enggak. Saya nggak tahu nanti dengan undang-undang baru ini para pemilik pabrik itu bersiteru atau berubah pikiran ya untuk memberikan fasilitas kepada ibu-ibu yang sedang menyusui. Nah, maaf ini kok saya cepat sedikit ya. Mitos pemberian ASI biar nanti banyak diskusi. Saya kira ini nggak terlalu susah difahami ya. Saya menekankan masih banyak ya budaya-budaya yang berdampak terhadap kesulitan atau hambatan memberikan ASI. Yaitu tadi pemahaman tentang kolostrum, ASI tidak cukup, sehingga masih perlu susu formula. Ukuran cukup itu apa? Karena dia nggak tahu. Gitu. ASI merasa itu ASI itu encer ya. Tadi kita sudah tahu posisi ASI yang awal ya jelas encer, nggak bisa dong langsung seperti ASI matur. Ya, itu pengetahuan itu yang belum menyentuh kepada para ibu. Nah, ASI memberikan alergi ibu yang sakit, hamil harusnya tidak menyusui. Saya punya buku tentang ibu menyusui itu sebaiknya, ibu hamil itu sebaiknya masih menyusui enggak karena kesundulan itu. Saya punya buku yang terkait dengan itu. Nah, itu apa yang terjadi? Masih banyak persepsi kalau sudah kesundulan, misalkan ya masih masa menyusui tetapi hamil, itu banyak ibu-ibu yang menyetop. Itu budaya. Nanti kasihan si bayinya itu nggak dapat makan. Itu karena dimakan ininya, padahal kan berbeda ya. Nah, ini perlu hal-hal yang sederhana yang bisa tersentuh itu. Ibu tidak bisa makan minum tertentu selama menyusui. Kalau menyusui diatur gini. Siapa bilang makanan yang bergizi kan yang baik. Nah, itu hal-hal yang begitu. Kembali lagi ke pengetahuan. Kemudian ada yang punya, udah cukup diberikan teh atau kopi. Minuman tradisional itu bagus, harus dikenalkan. Termasuk anak saya yang pertama. Itu pokoknya dulu bapaknya itu punya prinsip
bayi itu harus biar nggak terjadi step itu apa sih, shock gitu ya, itu diberikan kopi 1 sendok setiap pagi. Jadi bapaknya minum, anaknya diberi. Masya Allah, saya juga ya udahlah, mbangane ribut ayal-ayalan begitu ya. Tapi apa ya dampaknya ya, kan ya kok kopi ya gitu. Tapi saya mengamati anak-anak juga nggak apa-apa sih, nggak terjadi sesuatu gitu ya. Ini bayi pengalaman ya. Nah, ya tetapi kan kenapa harus kopi? Kenapa harus teh? Kalau toh bisa ada susu gitu loh. Pemberian botol yang tidak berbahaya. Dia punya prinsip botol itu lebih steril daripada ini ASI katanya. Ya, dan seterusnya. Prinsip-prinsip yang seperti itu saya kira pemikiran yang perlu diluruskan dan itu butuh kita untuk memberikan wacana terhadap peningkatan pengetahuan dari konteks budaya. Manfaat ASI bagi negara ini saya kira jelas ya, penghematan devisa, penghematan sektor, bayi kalau sehat-sehat semua kan anak enggak ini ya, perbaikan kelangsungan hidup, ya melindungi lingkungan, menciptakan generasi penerus yang tangguh dan seterusnya. Nah, kebijakan pemberian ASI di Indonesia ini saya melihat kita sudah harus mulai berpikir ini perhatian masalah gizi ibu termasuk 1000 hari pertama kelahiran tentang kesejahteraan ibu anak belum disahkan. Ya, ini sedang proses ya, sedang proses penggodokan ya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Namun ini kita sudah punya beberapa rambu-rambu 1000 hari pertama kelahiran ini mau tidak mau Bu Bidan harus pegang. Bu tenaga kesehatan harus pegang peran ini penting sekali di 1000 hari pertama kelahiran. Dimulai dari masa konsepsi, ya persiapan dari hamil sampai 2 tahun nanti si anak menyusui. Bahkan saya bersama dengan penelitiannya Andi menyetujui bahwa tidak cukup 1000 hari pertama kelahiran, tapi saya sudah mengangkat pada konteks 8.000 hari pertama kelahiran. Untuk apa 7.000 itu pada konteks remaja-remaja, fase-fase remaja itu juga harus sudah mulai digarap. Harus sudah mulai dipersiapkan seperti tadi. Nggak bisa ujuk-ujuk pemahaman itu hanya di saat masa nifas atau pada saat hamil saja. Tetapi sejak awal remaja itu juga harus disiapkan jangan sampai terjadi stunting, jangan sampai terjadi kurang gizi, dan seterusnya dalam persiapan untuk dia menjadi seorang ibu. Ya, cuti kerja itu masih 3 bulan. Mungkin enggak ini nanti dikembangkan menjadi 6 bulan sehingga pemberian ASI eksklusif itu penuh. Tapi ini kan banyak risikonya karena negara kita belum negara yang maju. Di negara maju sudah memberlakukan tidak hanya malah 6 bulan, ada yang 2 tahun cuti. Nah, kenapa? Biar betul-betul ASI-nya betul diberikan. Nah, itu malah non Islam yang menjalankan itu, tetapi ya karena kembali lagi neraca ke ekonomi negara kita juga. Saya kira itu menjadi pertimbangan. Nah, sekarang masalah yang sering dialami yaitu produksi ASI berkurang, ibu ingin menyusui kembali setelah berhenti menyusui, habis sakit atau dan sebagainya, kelainan pada payudara ya, dan ASI tidak diperah. Ini kan sering-sering terjadi. Nah, persoalannya kalau anak di rumah sakit tidak diikuti dengan ASI yang diberikan dengan telaten, biasanya itu juga pencetus. Yang sering terjadi hari ke-14 kan bayi terjadi ikterik ya. Nah, kalau sudah ikterik ya sudah di rumah sakit. Nah, kadang-kadang enggak ada kedekatan lagi. Oleh karena itu sekali lagi persoalan tentang ASI eksklusif tidak lepas dari nilai gizi. Ya, tetapi nilai gizi ini tidak lepas juga pada lingkungan, budaya, dukungan, support ya. Nah, oleh karena itu yang menjadi persoalan terkait pemberian ASI sebetulnya masih menjadi sebuah isu yang besar yang perlu diperhatikan. Itu yang menjadi alasan besar adalah ASI keluar sedikit, tidak lancar atau tidak keluar sama sekali. Itu kan yang menjadi sebuah persoalan. Tidak berhasilnya ASI eksklusif. Tetapi kalau kita berpikir ya kepada sebuah nilai
nilai ya, karena kita adalah bicara perspektif budaya. Sebetulnya kenapa ya ASI kok hanya keluar sedikit, tidak lancar, dan sama sekali tidak keluar? Itu persoalannya apa? Selain secara fisik. Saya kira Allah itu memberikan 99% itu kenikmatan dan kesempurnaan. Tetapi memang ada yang terjadi seperti ini. Namun belum kita garap secara utuh ya. Kaitannya dengan pemberian ASI kepada anak dalam perspektif budaya ini yang masih sangat kental juga. Selain alasan yang jelas-jelas memang tidak dimungkinkan lagi. Ini ya persoalan untuk nilai-nilai yang masih keluar. Nah, oleh karena itu solusi yang kedua kan sebetulnya pada donor ASI itu ya, dengan donor ASI ya. Dan sebenarnya budaya donor ASI itu apakah nanti bisa didesain dengan modul yang bagus, itu kan juga masih harus dipertimbangkan dari kita semua. Saya kira itu, terima kasih. Saya mohon maaf ini agak Ya, banyak waktunya tidak apa-apa, Bu. ngelakuin cerita. Iya, tapi Ya. kita sangat excited gitu ya, Prof ya, dan betul-betul tadi mau mengingatkan waktu, tapi sepertinya ini tetap harus diselesaikan gitu, karena sangat menarik sekali permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan juga, mungkin bagi ibu-ibu bidan nih yang sudah menjalankan praktek, ataupun nanti bagi adik-adik mahasiswa ketika dia mendapatkan permasalahan di lapangan. Ini menjadi salah satu pandangan ya. Dan ternyata budaya di masyarakat itu banyak sekali yang mungkin kita tidak sadari, ternyata banyak hal yang perlu diperbaiki gitu ya Bu. Termasuk di kita sendiri sebagai bidan saja Bu. Kadang-kadang saya juga merasa sedih waktu anak pertama tidak bisa menyusui secara eksklusif ya Bu. Dengan berbagai permasalahan yang ada. Padahal kalau melihat background, saya ini adalah seorang bidan yang tentunya harus sudah tahu bagaimana dengan masyarakat di luar sana. Nah ini suatu hal yang sangat menarik dan apa yang sudah Ibu paparkan sungguh luar biasa, dan kita akan memasuki sesi diskusi. Mudah-mudahan para mahasiswa ini betul-betul bisa memberikan banyak pertanyaan ya, sehingga nanti bisa menjadi bekal ketika mereka menjalankan profesi sebagai seorang bidan. Maka saya akan buka 2 sesi untuk diskusi kita pada siang hari ini kepada mahasiswa. Mohon untuk bisa raise hand ya. Oh, ini ada Bu Yun Yun yang sudah bertanya. Bu Yun Yun boleh di-unmute saja. Silakan Ibu langsung bertanya kepada Prof. Bu Yun Yun, disilahkan. Di-unmute ada Bu Geni. Nanti setelah Bu Yun Yun, Bu Geni ya. Assalamualaikum Bu. Silakan. Prof mohon izin bertanya. Bu Yuyun suaranya kecil. Oh, maaf dok. Ya. Ya. Saya menemukan ibu hamil, tapi beliau masih punya bayi 8 bulan. Kan dia bertanya apakah saya masih tetap bisa memberikan ASI untuk bayi, sedangkan saya sedang hamil trimester 1. Kan dalam keterangan boleh diberikan ya Prof, walaupun si ibu sedang hamil dan boleh sambil menyusui bayinya. Yang akan saya tanyakan, bagaimana kecukupan kolostrum buat si bayi yang akan dilahirkan nanti Prof. Soalnya kan si ibunya menyusui terus gitu untuk bayi yang sudah ada gitu Prof. Itu mungkin yang saya tanyakan. Makasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dijawab saja Prof. Ya, baik. Ya, silakan. Bu Yuyun, kok yang diceritakan tadi benar-benar ditangkap ya? Artinya ada gitu ya kasusnya ya. Makasih. Ya, 8 bulan, sekarang udah hamil trimester 1, berarti kan 6 bulan ASI eksklusif gitu ya. Terus setelah itu enggak disapih ya. Biasanya ibu-ibu itu kan menyapih ya. Pola budaya menyapih itu ya, karena hamil nggak boleh gitu ya. Tapi sebenarnya masih boleh, kan nggak apa-apa ya. Nah, apakah nanti namanya nggak kolesterol, namanya kolostrum ya, gitu ya. Ya tetap hormonnya berbeda nggak Bu? Kan berbeda ya. Jadi nanti pada saat
prolaktinnya produksi ya, hormon prolaktinnya kan berubah dan dia setelah melahirkan fungsi plasenta sudah nggak ada lagi ya. Jadi oksitoksin, hormon kasih sayangnya muncul kembali ya. Ya, itu kan pengaruh dari hormon itu ya. Sehingga tetap nanti kalau sudah melahirkan si bayinya ya tetap keluar, Bu. Apa namanya kolostrum? Ya ASI, tetap nanti akan mengeluarkan ASI. Saya pernah melihat itu memang enggak terus bentuknya kolostrum, ya ASI aja gitu. Tetapi bagaimana nilai kolostrumnya ya, wallahu alam ya Bu, nilai gizinya itu pasti tetap lebih bagus daripada susu ya. Tetapi nilainya berubah menjadi tidak namanya kolostrum, yang namanya hari pertama melahirkan ya namanya kembali lagi tetap kolostrum. Ya. Nanti dilihat ya Bu ya, ibunya diteliti Bu, benar ini malah menarik itu. Nanti Ya. coba keluarnya apa ke kuning-kuningan, apa gimana gitu ya. Tetapi Ya. saya pernah memperhatikan punya itu enggak berwarna begitu karena kan setiap ininya masih disedot ya. Jadi produksinya malah langsung ya kayak asimatur gitu. Tetapi Asimatur, ya. komposisinya itu kayaknya sudah kembali ke ini ke Kolostrum. fungsi hormonnya tadi. Jadi gitu Ya. ya. Iya, Oh, Bu Yuyun mudah-mudahan punya pengalaman. punya pengalaman. Share Silakan dong. Bu Yuyun Ya, Bu bisa. Yuyun punya pengalaman. Iya, Prof. Dan belum melahirkan itu sih ibunya. Belum Oh, melahirkan, Prof. oh Jadi belum mungkin ya. ya nanti ini bisa menjadi sebuah kajian ilmiah ya, Prof ya. Ketika Iya, nanti iya. ketika tadi melahirkan, Bu Yuyun bisa mengecek gitu ASI yang Mm-mm. keluarnya nanti bentuknya apakah masih sama seperti ASI yang sudah berjalan dalam bentuk matur atau kembali ke kolostrum seperti itu. Uh-uh. Ya, baik. Terima Ya. kasih Ibu, Bu Ya, Yuyun. Terima kasih sama-sama. Ya, pertanyaannya. ya, Untuk bagus selanjutnya, pertanyaannya Bu Yuyun. ya, Sekaligus untuk ini nih, untuk penelitian, betul. penelitian. Ya, Karena oke. mungkin apakah akan berbeda setiap orang, tetapi fungsi pertama habis melahirkan itu ya namanya kolostrum, Kolostrum. namanya tetap ya, tetapi isinya itu saya kira ya nggak ke kolostrum lagi. Apakah karena mau menyiapkan kolostrum atau karena ini kan juga kasihan si anak. Dua-duanya kan anak perlu nilai gizi begitu. Ya. Jadi artinya Baik. gini, saya hanya menekankan Bu Maya sebentar, Iya, menekankan jangan sampai ada budaya yang menganggap kalau sudah kesundulan, anaknya belum 2 tahun sudah hamil lagi, itu istilahnya kesundulan itu orang Jawa, itu terus dihentikan menyusui. Itu nggak benar gitu aja. Maksudnya itu budaya yang nggak bagus gitu, apa nggak benar gitu. Ya, iya. tapi Jadi boleh. bisa tetap menyusui gitu ya, Prof ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Prof. Bu Yuyun, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Untuk selanjutnya ada Geni dan Nurul selanjutnya ya. Disilakan kepada Bu Geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Prof. Tadi sebenarnya yang diungkapkan sama Prof semuanya kejadian ke saya pribadi ya, Dok. Ya, Prof. Masalah sundul, masalah gagal eksklusif itu terjadi pada saya. Cuman yang saya mau tanyakan, yang tadi kapan edukasi yang dilakukan ASI eksklusif itu kepada ibu hamil itu kapan seharusnya? Pas hamil atau sebelumnya atau setelah melahirkan? Apa mungkin edukasi juga harus diberikan kepada para jibu? Karena ya Prof, di Ciamis mungkin masih sekitar 10% para ji itu masih berperan. Dan ini kejadian juga, ternyata pas bayi tidak mau menyusui ke ibunya, bayinya malah disarankan untuk minum air gula sama para jinya. Jadi mungkin juga gitu, edukasi ini diberikan juga kepada para ji. Seperti itu. Yang kedua, ruang ASI yang tadi ruang ASI di tempat publik ya, Prof. Itu seperti saya rasakan ya, Prof. Ruang ASI itu ditempatkannya kadang berjauhan dengan tempat kita berkebutuhan. Jadi kadang kita tidak menggunakan ruang ASI tersebut.
mending langsung menyusui aja di situ. Saya pribadi ya, Prof. Karena saya berhijab bisa menutupi saat memberikan ASI menggunakan hijab gitu. Terus yang kemudian ini masukan juga terkadang yang ruang ASI-nya tersebut karena kurang perawatan oleh tempat ruang publik tersebut gitu. Jadi kita juga merasa risih dan jijik untuk menggunakan ruang ASI. Seperti itu, Prof. Ya, bagus. Bu Geni, saya langsung jawab ya, Mbak Langsung Eko ya. jawab, Prof. Iya, Baik. langsung jawab saja. Ya, ini senang saya. Berarti diskusi dan memang aplikatif ya, secara praktik ya. Ya, edukasi hamil ya, Bu. Yang pertama tadi, Pak Raji kita sasar. Dan ini menarik, Ibu, bila perlu ini bisa ke, maaf ya, kalau serius itu ke jurnal internasional pun saya kira ini menarik ini. Karena Pak Raji ini di negara-negara berkembang kan masih memang banyak ya. Jadi jenengan jangan segan-segan, ini coba deh pendekatan terhadap Pak Raji dan nanti bagaimana keberhasilannya dia memahami ini. Kan nggak mudah ini untuk dia mau diam atau dia mau mengubah mindset-nya. Sudah nggak usah disusui tapi diberi air gula, diberi air tajin, diberikan hanya ya yang seperti itu. Jadi bagaimana mengubah itu ya, Pak Raji, setuju saya ini. Kemudian nanti yang kedua, edukasi di hamil kapan? Kalau saya Ibu tidak di saat hamil, justru di event-event kelas remaja ya, saya punya sebuah ini ya, pernah ya membuat sebuah kelompok remaja atau nilai-nilai pemberdayaan di masyarakat untuk remaja, komunitas remaja, atau mungkin namanya misalkan ya buatlah posyandu remaja gitu, biar tren gitu ya, nggak hanya pada saka ini ya remaja itu ya, itu saya kira di saat remaja itu sudah mulai dikenalkan tentang pentingnya gizi ya. Kita sentuhnya mungkin nggak ASI ya. Kalau ASI itu kayaknya mereka gimana ya. Tapi gizi untuk persiapan ini, gizi untuk persiapan hamil, persalinan dan seterusnya. Nah, bagaimana promosi tentang pemberian ASI inklusif, bagaimana remaja itu nanti juga bisa menjadi bagian untuk nilai-nilai komunikasi, memberikan kalau istilahnya dakwah atau komunikasi sebagai promosi di masyarakat juga. Nah, ini saya kira sesuai dengan visinya jenengan, membangun masyarakat, memberdayakan masyarakat dalam bentuk-bentuk yang nilai-nilai promotif itu. Itu ya. Kemudian yang kedua, ruang ASI. Setuju, benar, sangat-sangat iya. Karena saya itu Masya Allah, sudah saya kelilingi beberapa tempat itu tadi saya cerita, sebagai untuk nongkrong-nongkrong, untuk merokok, untuk jagongan, jadi nggak berfungsi lagi. Nah, salahnya, saya pernah berdiskusi rame, Pak, ini kan ruang ini, Pak, ini ruang menyusui untuk bayi. Belum ibu-ibunya nggak ada kok yang menggunakan di sini, betul. Jadi karena kita juga segan ya, mungkin ibu-ibu itu karena di situ lingkungannya sudah dipakai oleh bapak-bapak, kadang-kadang jadi segan mau menggunakan juga, itu bisa. Jadi lingkungan yang belum mendukung, komunitas yang belum mendukung, kemudian nilai-nilai pemahaman di situ ya, di tempat kerja ya. Jangan bayangkan ada 2.000 tenaga pekerja di pabrik ya, entah pabrik rokok, entah pabrik apa aja. Terus yang hamil katakan ya ambil aja 1% aja, ya hampir 20 ya. 20-an orang misalkan. Terus ruangannya hanya kecil, hanya disekatnya pakai korden. Apa yang menjadi kekhawatiran ibu lagi mompa, ibu lagi ini bapaknya nginceng ya, menginjen itu ya dan seterusnya. Itu kan menjadikan nggak tenang. Jadi situasi ini sudah beberapa kali, 3 kali mahasiswa S2 saya itu meneliti tentang tidak mendukung semua tempat kerja itu menyediakan untuk layanan ruang menyusui ataupun fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Walaupun kita hanya pakai berhijab ya, tetapi saat memompa itu kan bunyi ya, reret gitu ya, misalnya ya memompa. Itu kan juga bapak-bapak, apa tuh itu? Kan bisa itu ASI
apa pengaruh hormon itu makmur gitu ya, berhenti gitu bisa juga. Itu kan juga pemahaman terhadap bapak-bapak. Pernah di Jogja itu dicoba. Bapak-bapak itu diberi pemahaman tentang pentingnya ASI inklusif, bagaimana penyiapan, bagaimana dukungan. Ya ketawa ketiwi, ya begitulah. Ya masih ada tadi saya katakan genderisasi, nilai-nilai ketidakadilan itu masih muncul. Nah, disitulah kita harus berjuang, Bu. Memang di situ tugas-tugas kita untuk melakukan sesuatu. Ajang promosi, ajang preventif itu di situ. Tadi saya katakan kan ada nilai-nilai yang harus genderisasi, perlindungan, dan seterusnya tadi. Kemudian yang terkait dengan kurang perawatan. Nah, ini Ibu sekarang kan terbuka ya, lapor aja ke pimpinan. Atau kita pakai surat kaleng, atau kita langsung ke Pemda, atau kita langsung ke atasannya gitu. Sekarang banyak yang takut, Bu. Katakan jangankan tempat yang harusnya bersih dan terjaga. Sebetulnya kamar mandi nggak ada tisu aja kita sekarang udah bisa kok lapor. CS-nya nggak beres itu kan bisa menjadi teguran dan itu menjadi sebuah ini apa namanya kontrak di dalam pekerjaan mereka. Nah ini saya kira kita harus ada keberanian memperjuangkan ini memang terhadap nilai-nilai kesejahteraan ibu dan anak untuk secara keseluruhan. Apalagi ngene jenengan semua pada konteks yang sudah mengarah kepada komunitas ya tadi ya komunitas dan punya sebuah konservasi pada basis budaya, perspektif kegaluan. Ini saya kira luar biasa. Harus kita tonjolkan. Dan ini biasanya nanti diakreditasi, wah itu ini malah cerita akreditasi. Diakreditasi itu sering menjadi sebuah kajian yang ini ada nggak hubungannya? Ini apa yang sudah tridharmanya muncul di pembelajaran, di pengabdian, dan pembuktian di pengabdian itu bangunan komunitas yang sudah dibangun seperti apa. Bukti-bukti ini saya kira nanti dimulai dengan tridharma dengan penelitian pengabdian itu. Saya kira bisa. Enggak sulit. Bisa dilakukan, saya kira. Ya kan? Dimulai asal kompak. Pokoknya dibuat dulu roadmap penelitian, roadmap pengabdian, sehingga itu nanti akan tersasar semua pada jawaban untuk unggulnya FIK ini ya menjadi universitas yang unggul dengan bentuk-bentuk implemented di dalam komunitas. Ya. Saya kira itu. Terima kasih Ya, luar biasa. luar biasa. Banyak sekali Prof pandangan ya yang mungkin memang bisa kita implementasikan. Betul memang kita berbasis budaya dan konservasi, namun memang pada implementasinya banyak hal yang mungkin belum kita gali, tapi tadi banyak hal juga Prof memberikan pandangan, mudah-mudahan itu bisa memberikan masukan dan kami terus bisa berjuang untuk membuktikan keunggulan kami di sini. Baik, pertanyaan di sesi pertama untuk berikutnya adalah R.A. Nurul Insani. Kepada Nurul disilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Kaprodi selaku moderator pada kuliah. Suaranya kecil ya, Mbak Nurul. Oh iya, mohon maaf. Ya. Coba didekatkan mikrofonnya. Baik. Sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Widya Maya atas kesempatannya. Alhamdulillah juga terima kasih Prof atas ilmu-ilmunya, insya Allah sangat bermanfaat tadi yang sudah disampaikan sebagai bekal untuk generasi muda nih. Sebelumnya perkenalkan Prof, nama saya Nurul, saya mahasiswi 3 Kebidanan semester 6. Mengenai topik yang dibahas itu perspektif budaya masyarakat dalam pemberian ASI eksklusif. Ini ada fakta Prof yang mengejutkan saya gitu, bahwa ditemui di beberapa dekade terakhir bahwasannya ini juga cukup bukan hanya untuk didengar kebermanfaatannya, namun juga bisa saya hikmahi pribadi gitu, khususnya sebagai salah satu tanda kebesaran Allah juga begitu Prof. Bahwasanya kita sudah tidak asing lagi ataupun bahkan sering gitu mendengar dengan kata-kata kalau misalkan bayi sakit diasiin aja gitu ya pasti sembuh misalnya seperti itu. Nah ternyata Prof setelah saya sempat mendengar istilah feedback plus efek begitu Prof.
Dan apa kaitannya gitu? Benarkah bayi itu kalau misalkan sakit obatnya hanya ASI saja? Nah, pertanyaan itu kaitan dengan istilah tadi Prof, bahwa feedback cause effect begitu. Feedback cause effect itu kaitannya dengan obat untuk bayi yang sakit cuma ASI aja itu bagaimana ya Prof begitu. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih jelas oleh Profesor. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kembali ke ini ya, Mbak Nurul ini mahasiswa D3 kebidanan, luar biasa ini. Udah apa ya, wacananya udah ke depan ini ya. Ya, dan implemented juga ya Ibu. Memang ada banyak sekarang kita bukan hambatan ya, tapi tantangan ya. Tantangan kita apa ya, menjalankan ke apa upaya promotif preventif ini kadang-kala kita kan juga ditantang dengan sekarang adanya obat-obat herbal, adanya hanya orang-orang yang meyakini secara sufi bahwa yang hanya bisa menyembuhkan itu Allah, tidak ada usaha yang lain, dan yang menyembuhkan Allah itu hanya memberikan lewat ASI ya, ASI saja. Kalau jelas sudah ada infeksi, udah nggak usah itu, pokoknya ASI saja tanpa dia bicara, membuka jati dirinya untuk mau mengadop atau meminum antibiotik dan seterusnya. Saya punya beberapa tetangga yang konon ya sama ya, itu beberapa dia sakit apapun enggak mau dia minum obat antibiotik. Ya, enggak mau, padahal sakitnya udah kayak begitu, sampai kasihan ke anak-anaknya. Karena apa? Kepercayaan antibiotik itu hanya ini dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bicara terhadap evidence base nanti ya. Bicara terhadap pembuktian ya, hasil-hasil penelitian itu kalau kita nggak meyakini sains ya gimana ya? Agak berat juga ya. Nah, oleh karena itu kalau nanti kita menghadapi persoalan keyakinan seperti ini ya, ini saya kira kan hubungannya dengan sebuah keyakinan ya. Karena banyak sekarang kita menghargai herbal itu juga sekarang sudah masuk di kategori yang kita bisa dihargai. Tetapi kalau hanya sakit ASI saja itu ya sakit apa dulu gitu ya, sakit apa dulu ya, sakit. Kalau sakitnya memang ada infeksi dan ASI itu isi komponen ASI itu tidak ada komponen yang bisa mengantarkan pada bakteri tertentu ya, saya kira ini kan sesuatu nggak masuk akal kan. Ya, jadi tetap kita akan memberikan pengertian yang seperti itu ya, pendidikan juga ya bagi yang masih istilahnya percaya dengan itu. Bahkan penelitian sekarang ada kan untuk lepasnya apa itu tali pusat itu, ada sebuah penelitian kemarin itu hanya lebih cepat 2 hari apa ya 2-3 hari itu sudah lepas dengan diberikan kolostrum ASI, diberikan ASI dan kolostrum itu karena 3 hari itu udah berarti kan kolostrum loh. Kok sayang banget ya, saya juga mikir sih kolostrum kok tidak untuk daya tahan malah untuk melepas tali pusat begitu ya, apa tali pusatnya itu cepat ini lepas kering gitu. Nah, itu ASI saja, diberikan ASI. Jadi dulu alkohol sudah terhempaskan dengan hanya dibiarkan saja. Sekarang sudah dengan ASI dan seterusnya. Ya, itu perkembangan sih, perkembangan. Cuman keyakinan seperti tadi. Kalau ASI untuk saya juga mikir, mahasiswa saya ajak berpikir, ASI, kolostrum untuk mengeringkan tali pusat tadi dengan kolostrum yang diminum lebih efektif mana? Untuk lebih bermakna mana? Saya kembalikan ke situ. Kita pikir lagi. Ya memang ada evidennya, tapi kan semua eviden tidak mesti menjadi sebuah komponen yang dirujuk kalau memang itu ada hal yang kurang efektif, yang lebih untuk kebermaknaannya seperti itu tadi. Kalau saya ya tetap kolostrum untuk ini dong diminum gitu ya, bukan untuk yang itu karena itu masih ada hal yang lain. Kalau hanya menunda tanpa ada risiko sakit kan nggak masalah. Kalau memang secara alamiah kan bisa 4 sampai ya 5 hari puput itu ya, puput itu apa lepasnya
Pusat, ya. Ya, pusat itu kan. Itu kan juga akan memberikan gambaran ke kita seperti itu. Jadi kembali lagi ASI saja itu bisa setuju bisa enggak. Setujunya kalau memang enggak berisiko sakitnya. Tapi kalau sakitnya itu berisiko dan perlu sebuah tindakan, perlu sebuah obat, ya saya kira kok kita harus percaya ke evidence base juga gitu. Ya, memang selama ini ASI itu yang utama. Dulu diare itu nggak boleh diberikan apa-apa puasa begitu. Tapi kan sekarang ASI boleh. Kecuali ASI gitu kan. Apapun ya yang cairan itu ya dulu diberikan air gula, diberikan air tajin gitu ya. Saya ingat waktu itu merawat itu memberikan itu. Tetapi yang sekarang dibanding air gula, air ini ya ASI saja, kan lebih bagus ASI gitu. Nah, itu berlaku kalau di situ. Ya, jadi diare itu tidak di-stop ASI-nya, tapi ASI saja boleh. Tetap ya. Kalau cairannya cukup, tapi kalau dia dehidrasi masa hanya ASI saja nggak cukup dong. Mesti harus rehidrasi, harus diinfus gitu cairan. Gitu ya, Mbak Nurul ya. Menjawab enggak Mbak Nurul? Kira-kira. Ya, sudah terjawab apa yang ditanyakan, Ya. Nurul? Baik, sudah cukup Prof. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Intinya mungkin kalau memang membutuhkan satu terapi gitu ya Prof ya, tetap kita juga harus mengupayakan. Apalagi mungkin kaitan dengan kompetensi kita ya Prof, ketika ada bayi sakit gitu ya Prof ya. Apakah kita tidak lebih baik menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjut gitu. Iya, betul. Ya, baik. Baik, mahasiswa semuanya yang mungkin saya melihat masih pada antusias Prof, dan di sini Iya. juga kami di satu ruangan, dosen kami berkumpul semua di sini. Saya tadi Sudah sempat masuk ini nggak sudah sekarang? udah Udah masuk masuk ya? Prof, sudah masuk. Kok masih libur ya di sana Prof ya? Masuk besok saya. Ya nuansanya juga masih libur sebetulnya. Tadi saya ini udah waktunya udah habis, kata saya ini kita mau diingatkan nggak usah Bu, lanjutkan saja. Nah ini menunjukkan Maaf bahwa ya. kita Kalau semua saya juga ngomong, masih sangat excited Prof untuk bisa ya, mendapatkan paparannya. Baik, untuk sesi kedua barangkali masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari mahasiswa semuanya. Saya buka untuk sesi kedua ini. Disilakan, ada Ibu Nuri, silakan Ibu Nuri. Langsung di-unmute saja. Baik Bu, terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Prof dan dosen-dosen yang lain. wabarakatuh. Ini ada beberapa yang ingin ditanyakan dan didiskusikan Prof. Ini mengenai strategi ASI eksklusif bagi ibu pekerja Dok. Prof. Biasanya kan mereka melakukan pumping Prof ya, dan kemudian ditampung untuk nanti kemudian diberikan dalam botol ya, dalam botol. Nah, sedangkan tadi di slide ke-12 kalau tidak salah disebutkan bahwa tidak boleh pakai botol ya Dok untuk menjadikan pemberian ASI itu berhasil. Bagaimana Prof mengenai pandangan Profesor mengenai hal tersebut Prof? Lalu satu lagi Prof mengenai ibu yang reaktif HBS agena positif atau reaktif Prof, karena memang beberapa dokter itu berbeda-beda Prof. Ada yang memang menyarankan, ada yang memang tidak menyarankan untuk dilakukan di pemberian ASI oleh ibunya Prof. Nah, untuk yang diberikan ASI yang HBS agena reaktif, ini kadang-kadang kan Ke mute Bu Nuri. oh maaf Ya, maaf Bu, ya. ada telepon masuk. Yang untuk HBS-AG-nya reaktif, yang bagi ibu-ibu yang kemudian memilih untuk memberikan ASI-nya, kadang-kadang terjadi putingnya lecet, Prof. Jadi kan itu biasanya kalau untuk darah itu resiko penularannya lebih tinggi dibandingin ASI ya, Prof. Bagaimana Prof untuk mengatasi hal tersebut? Apakah di stop dulu atau bagaimana Prof? Takutnya kalau di stop dulu nanti produksi ASI-nya menurun atau mungkin ada hal yang lain yang bisa dilakukan Prof. Terima kasih Prof untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ya Bu Maya ya. Langsung Prof, Ya, silahkan. Nuri ini Bu dosen, jadi pertanyaannya susah ini. Baik, strategi ibu bekerja. Di slide saya memang langkah untuk berhasil pemberian ASI ya pada awal-awal ya. Kalau ibu bekerja kan ada cuti ya, tetapi kalau tadi dinyatakan memberikan DOT atau botol untuk menyusui bayi, itu kan akhirnya si bayi itu dikhawatirkannya itu tidak mau berupaya gitu, karena tenaga untuk ngedot sama netek itu kan beda. Kalau netek itu harus mencari puting terus yang ngenyut gitu ya, ngenyut menghisap itu kan lebih berat dibanding dengan kalau hanya dot. Kalau dot itu sebetulnya kan ngalir aja gitu ya. Itu bedanya. Jadi tetap awal-awal jangan sampai si bayi itu dikenalkan dot dulu. Ya, tetap kalau apalagi di bulan pertama ya, saya kira ibu yang bekerja pun kan juga ada cuti ya. Jadi ada cuti pasti harus ini, jangan awal-awal itu langsung dengan dot. Bahkan kalau sudah biasa menetek, kalau sudah membudaya itu malah pakai dot, anak bayi kadang-kadang juga menolak begitu ya. Nah, ini kan perlu adaptasi juga sehingga ibu bekerja awal gelisah karena bayinya belum bisa terlatih untuk minum dot gitu. Akhirnya disendoi, tapi disendoi kan ancamannya tersedak ya, khawatir juga gitu. Nah, itu maksud saya Bu. Jadi bukan ibu bekerja nggak boleh di botol, enggak, tapi itulah maksud saya awal keberhasilan pemberian ASI itu tidak dikenalkan pada awal dalam dot gitu. Kemudian yang kedua tadi ya HBsAg maupun HIV/AIDS positif ya, ini kan penyakit-penyakit menular ya, sama ya. Itu saya baca beberapa penelitian itu keberhasilan untuk bisa berlangsung kehidupan anak yang untuk HIV itu kan 50%. Jadi win-win ya. Silakan 50% ada yang berpendapat boleh diberikan daripada tidak, itu kan ada antibodinya juga, proteinnya bagus dan seterusnya. Itu lebih baik daripada ini bisa memperpanjang si bayi walaupun nantinya juga akan banyak meninggal ya. Tapi lebih masih memperpanjang kehidupannya begitu. Tapi kalau yang HBsAg positif, reaksi positif, saya pernah membaca itu karena ada penularan langsung juga sama. Ya, itu juga sama ya. Kemudian kalau TB beda ya. Kalau pada TB itu kan karena tidak menular lewat itu ya, tapi kan lewat pernafasan ya. Jadi ibu yang dengan TB dengan menggunakan masker seperti pada waktu pandemi kemarin ya, itu kan tetap bisa diberikan ASI-nya dengan menggunakan pencegahan ya dengan masker begitu. Itu kalau yang TB pada pandemi kemarin penyakit itu COVID itu ya. Tetapi kalau HBsAg memang saya pernah dengar itu sebaiknya memang tidak diberikan karena itu penularannya juga langsung, tapi disembuhkan dulu gitu. Ya, HBsAg-nya. Tetapi ada beberapa kalau yang memang bisa aman, ada jenisnya yang aman yang tidak memang menular ya, karena imunologinya itu ada, istilahnya ada ya HBsAg yang tidak menjadi penularan itu boleh diberikan ya, yang positif ya, yang itu tidak berdampak terhadap penularan. Nah, biasanya itu yang menentukan kan dokter dan si anak. Nah, itu biasanya lahir kalau ibunya HBsAg positif kan udah langsung diberi imunologi ya. Imunologi yang ya lebih mahal ya itunya ya untuk memberikan dampak ke arah penularan. Ya, tetapi kalau itu sudah diberikan, kadang-kala dokter juga boleh diizinkan untuk tetap bisa diberikan ASI. Ya, daripada si ini tidak nanti malah daya tahannya lebih jelek gitu. Ya, ada beberapa kasus seperti itu. Ya, tetapi kalau yang itu menular, ya jenisnya ya, kan ada ini ya kelompok
A, B, C ya itu ya, hepatitis itu ya. Nah, itu dilihat dari konteks itu. Tapi di bayi jangan sampai lahir tidak mendapat imunologi yang untuk ketahanan itu. Ya, saya kira itu. Gimana Bu Nuri? Ada pengalaman Bu Nuri? Oh iya Bu, yang untuk ibu pekerja itu kan biasanya kami memang mengusulkan kalau sedang di rumah harus disusui langsung ya Bu ya. Cuma Mm-mm. memang jadinya kadang-kadang mereka tuh bayi itu jadi kayak tadi Ibu bilang betul Bu, jadi malas. Karena kalau Mm-mm. dot itu kan cepet ya keluarnya, beda-beda dengan kita bayi isap langsung kan dia perlu tenaga. Jadi memang kadang-kadang malah ngamuk katanya bayinya, nggak mau Mm-mm. gitu. Jadi Betul. bingung puting mungkin ya. Betul. Mm-mm. Lalu untuk yang HBsAg Bu, biasanya kalau si ibunya sudah ketahuan positif waktu hamil, biasanya memang eh, ada apa, ke dinas itu ada tembusan dan nanti biasanya disediakan memang vaksin untuk bayinya Bu ya. Mm-mm. Untuk bayinya. Tapi biasanya kalau si pasiennya mau partus itu harusnya langsung laporan langsung. Cuman kadang-kadang si vaksinnya itu tidak langsung datang Bu. Kadang-kadang Mm-mm. 2 jam, sehari sesudahnya lahir atau kadang-kadang 2 hari karena memang keterbatasan apa, tenaga manusia mungkin ya Bu. Tapi memang untuk sejauh ini kadang-kadang Bu, memang untuk pasien yang kebanyakan pasien memilih untuk tidak diberikan Bu, karena takut katanya Bu, takut bagaimana gitu. Meskipun sudah diberikan vaksin bayinya, kadang-kadang mereka lebih ke takut aja sih mungkin Bu. Mm-mm. Mm-mm. Iya Bu. Iya, iya, betul. Jadi makanya kita juga harus mengembangkan proses deteksi ya. Kalau di Depkes ini Kolegium sedang menggarap tentang deteksi untuk pasien yang dengan kelainan ini ya, mental health ya. Ini Kolegium untuk memberikan kontribusi terhadap Depkes ya. Tetapi yang HBsAg saya kayaknya sudah ada ya, atau apa SOP-nya ya, itu sudah ada SOP-nya. Nah, itu keyakinan seperti itu, kalau itu tadi ditentukan dulu, dia itu HBsAg-nya itu di tipe mana. Itu tergantung tipe-tipenya juga kok. Saya pernah melihat kalau ada yang nggak memang menular dan sudah diberikan vaksin, aman. Nah, itu ibu yang nggak mau kan ya kasihan, dan HBsAg itu kan ada ini ya, yang selamanya ada dalam dirinya karena dia tertular sejak kecil misalnya ya, dan itu menjadi imun bagi dirinya, itu kan nggak masalah. Tapi kalau yang itu memang sedang mendapatkan infeksi, nah itu yang mungkin bahaya. Ya, saya kira kita juga perlu apa ya, mempelajari penyakit menular ini yang memang akan kita kembangkan di deteksi-deteksi di masyarakat ya. Dan SOP yang ada di masyarakat perlu kita kaji kembali ya, saya kira ini ya, untuk kebaikan upaya promotif preventif yang lebih lagi, yang lebih bagus. Nah, kalau begitu kan ini pemikiran untuk donor ASI seperti apa gitu ya. Ya, itu perlu kan? Berarti donor ASI kan sudah terseleksi ya. Artinya si bayi ini jangan sampai tidak mendapatkan ASI gitu loh. Nah, ini pemikiran kita untuk tetap proses ASI diberikan tetapi dia dengan donor begitu ya. Kondisi-kondisi itu. Ya, makasih Bu Iya. Nuri. Terima kasih Baik. Prof. Ini Terima udah kasih. berapa tema loh judulnya. Iya. Alasan nggak mau meneliti, bener loh. Aku tuh kalau Udah cerita, banyak banget ya Prof ya. ya, Luar mahasiswanya ada biasa. berapa nih, Bu Maya, tak tagih nanti. Iya, Mahasiswanya ada siap berapa, nanti. terus tema-tema ini udah ambil plak, tinggal itu udah Selesai. share itu. Masya Formatnya udah Allah. bagus ini nanti Luar penelitiannya. biasa Prof, sepertinya memang waktu yang sudah harus kita selesai karena tidak terasa sudah hampir 2 jam kita berdiskusi dan paparan. Alhamdulillah Prof, banyak sekali ilmu yang sudah diberikan. Untuk menutup sesi ini saya memberikan pantun buat Prof. Iya. Makan permen Terima. ada gulanya. Gula dimakan, jangan dijilat. Terima kasih Prof atas ilmunya. Semoga Prof Mubdillah selalu sehat. Luar biasa. Dan sebelum mengakhiri sesi diskusi ini, dari kami selaku panitia kuliah pakar ini, ada sedikit
sertifikat ya Prof ya Oh yang iya, terima diberikan. kasih. Ya, mudah-mudahan ilmu yang Prof berikan bermanfaat bagi kami semuanya dan tentunya menjadi amalan yang tidak akan pernah putus ya Prof ya. Insya Karena Allah. akan selalu kami amalkan, akan selalu kami implementasikan. Iya. Berikut sertifikat Prof dari Ya, kami makasih, kepada saya Prof sebagai terima. narasumber. Nanti soalnya dikirim ya Prof ya. Ya, ya. Difotokan. Oke. Dan sesi paparan materi diskusi alhamdulillah telah selesai. Kuliah pakar ini sangat menarik sekali. Dan nanti juga kita masih akan bertemu ya Prof di seminar Insya internasionalnya Allah. dengan Insya Allah. waktu di tanggal 24 ya Prof ya. Dan mungkin ada sedikit request lagi Prof berkenan untuk bisa menjadi reviewer untuk karena kami untuk seminar internasional ini akan ada 2 termin, 1 hari untuk paparan materi dan di hari kedua itu ada oral presentasi. Nanti Oh. untuk kegiatan oral presentasi berkenan nanti saya menghubungi Prof lebih lanjut ya Prof ya Ya. untuk